warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 beranggota Gina Zarani. Saya Iksan Wahyudi. Saya Gatan Warino. Saya Fauzia Nur Azmi. Saya Boya Masan. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang kenapa sih value dan kepemimpinan itu penting dalam bisnis. Mau nanya nih ke Bang Boim, menurut lo sebenarnya apa sih peran value dan kepemimpinan dalam bisnis itu sendiri? Oke, menurut gua sih value dan kepemimpinan itu penting banget sih dalam bisnis ya. Kalau value, kalau menurut gua itu value itu ibaratnya itu dia itu fondasi banget dalam bisnis kita. Jadi dia itu kayak sebagai arahan lah untuk bisnis kita itu jalannya kemana gitu, biar kita nggak bingung sama kita itu punya nilai gitu dalam berbisnis. Kalau buat kepemimpinan itu penting karena itu kan cara untuk kita membimbing tim agar kita itu tahu tujuannya mau kemana gitu. Jadi ibarat kalau dalam mobil itu kepemimpinan itu ibaratnya supirnya, sedangkan kalau value itu ibaratnya kayak GPS atau kompasnya lah ya. Jadi yang nuntun arah itu kemana dan yang nuntun siapa itu kepemimpinannya. Wah, keren banget. Jadi intinya nilai itu penentu arah dan pemimpin yang baik itu harus pegang nilai yang kuat. Nah, sekarang gue mau lanjut nanya ke Fauzia. Kita bahas soal gimana nilai itu bisa membentuk visi dan misi perusahaan. Dan ada contohnya nggak ya kira-kira? Ini gini nih, salah satu contoh terbaik itu dari Google. Mereka tuh punya nilai, do the right thing. Dan itu nggak cuma jadi slogan buat mereka, tapi benar-benar dijalanin. Budaya kerja mereka tuh benar-benar inovatif dan etis. Mereka tuh kasih ruang buat semua karyawan, baik mereka tuh dari bawah buat nyampain inovasi mereka, saran mereka untuk perkembangan buat Google itu. Dan mereka benar-benar menghargai para karyawan di sana sehingga para karyawan tuh juga merasa memiliki dan peduli dengan kemajuan perusahaan mereka itu. CEO-nya yang sekarang itu, Sundar Pichai, punya gaya kepemimpinan yang rendah hati, kolaboratif, dan fokus ke pemberdayaan. Dan itu semua ngebentuk visi Google, yaitu to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Jadi jelas banget, nilai itu ngebentuk identitas dan arah gerak perusahaan, termasuk visi dan misinya. Wah, keren banget tuh Zia. Google tuh emang role model banget. Nah, sekarang gue pengen masuk ke bagian manajerial. Gue mau nanya ke Bang Iksan, gimana sih peran nilai dalam proses POAC? Nah, jadi POAC itu kan prinsip dasar manajemen, planning, organizing, strategy, dan controlling. Dan semua itu dipengaruhi oleh sama nilai. Contoh, planning adalah strategi dibentuk sesuai nilai yang dianut. Misal, nilai inovasi, ya planningnya fokus ke R and B. Organizing, struktur tim bisa dibentuk kolaboratif kalau nilai perusahaannya terbuka. Dan actuating, pemimpin memotivasi tim sesuai nilai, misal nilai transparansi, yang gaya komunikasinya juga terbuka. Controlling yang terakhir, standar pengawasan juga nggak cuma soal hasil tapi proses dan etika. Jadi nilai bukan cuma ada di awal, tapi nempel di setiap proses manajemen. Jadi gitu. Logis banget tuh. Tanpa nilai proses manajemen jadi hamba. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus nih. Gue pengen dengar dari Gatan soal Apple. Gimana sih Apple menerapkan nilai dan kepemimpinan dalam bisnis mereka? Menurut gue sih, Apple itu salah satu contoh perusahaan yang kuat banget sama nilai-nilainya. Dari awal Steve Jobs itu udah bawa nilai. Yang pertama tuh inovasi, yang kedua tuh simplifikasi, yang ketiga tuh team different. Nilai-nilai ini tuh nempel terus, bahkan setelah Tim Cook jadi CEO. Malah sekarang ditambahin dengan nilai-nilai kayak privasi, sustainability, dan inklusivitas. Contoh konkretnya apa sih? Jadi Apple tuh mutusin buat nggak ngasih charger lagi di dalam box iPhone. Katanya sih demi lingkungan. Meskipun banyak yang nyinyir, tapi itu nunjukin bahwa nilai mereka tuh benar-benar dijadiin dasar keputusan besar. Jadi intinya tuh Apple tuh buktiin kalau nilai bisa beneran ngegerakin arah bisnis dari produk, budaya, sampai kebijakan global. Tuh, Apple tuh emang keren banget ya. Nah, kalau gitu apa resikonya kalau nilai itu nggak dijaga dan dijaga di dalam bisnis? Aku mau nanya ke Bang Boim nih. Ya oke. Menurut gue sih emang resikonya tuh besar banget sih kalau misalnya perusahaan itu tidak punya bisnis itu nggak punya nilai atau value ya. Dia itu bisa bakal kehilangan kepercayaan dari karyawannya,
dari pelanggannya, bahkan dari investor juga. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya value kan pasti dia bakal nggak konsisten dalam membuat keputusan. Nah karena nggak konsisten, terus pasti juga bakal punya budaya buruk dalam bekerja. Nah itu bisa banget tuh membuat reputasi perusahaan itu bakal runtuh gitu. Banyak banget kayak perusahaan besar itu kayak dia tuh kehilangan integritasnya. Nah itu penyebabnya kenapa nilai itu bisa pengaruh banget dalam kepercayaan publik gitu. Jadi bukan cuma harus ada, tapi harus dijaga dan bahkan dilakukan. Oh jadi gitu, jadi resikonya itu juga besar banget ya. Nah sekarang aku mau nanya nih ke Zia, kalau dari perusahaan lokal ada contohnya nggak, contoh juga nggak yang kuat di nilai dan kepemimpinannya? Ada dong, contohnya Gojek. Dari awal Gojek udah pegang nilai inklusivitas dan dampak sosial. Mereka membantu UMKM dan driver untuk berkembang bareng. Itu kan bukan cuma soal bisnis tapi tentang sosial juga. Terus ada Wardah, brand lokal ini kuat banget nilai halal, bersih, dan juga etika bisnis syariahnya. Nilai-nilai itu yang bikin konsumen percaya dan loyal karena mereka tahu apa yang mereka beli selaras dengan keyakinan mereka. Jadi nggak cuma perusahaan luar negeri saja ya, perusahaan lokal pun bisa jadi besar karena pegang nilai yang jelas. Makasih buat Zia. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih ke Gatan. Kalau diterapin ke diri kita sendiri nih, sebagai calon pemimpin gimana tuh? Nah, itu penting banget. Sebelum memimpin orang lain, kita harus punya nilai dalam diri sendiri. Nilai kayak tanggung jawab, jujur, kerja keras, itu tuh semua tuh ngebentuk cara kita ambil keputusan. Gimana kita hadapi tekanan dan gimana kita dilihat sama orang lain. Nah, pemimpin yang konsisten itu sama nilai pribadi biasanya lebih dipercaya dan bisa jadi panutan. Bahkan di organisasi kampus atau komunikasi sekecil pun. Nilai itu yang bikin kita bertahan dan membawa perubahan. Itu. Keren banget nih Gatan. Jadi dari semua obrolan tadi bisa kita simpulin tuh apa-apa aja. Nih, yang bisa kita simpulin tuh nilai adalah fondasi dari arah dan karakter bisnis. Kedua, kepemimpinan yang kuat dibangun dari nilai yang kokoh. Tiga, nilai nempel di seluruh proses manajerial dan perencanaan sampai evaluasi. Empat, dan kalau nilai itu dilupakan, arah bisnis bisa hilang dan kepercayaan bisa runtuh. Terima kasih banget nih yang udah ngikutin kita dari awal. Semoga yang kita bahas ini jadi inspirasi buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.